Selamat hari Minggu, Shalom. Ada banyak kali orang-orang dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari, mereka menyesal karena keputusan-keputusan yang mereka ambil pada waktu-waktu yang sudah berlalu. Sehingga mereka berkata, kalau dulu tidak begitu, pasti hari ini tidak begini. Atau sebaliknya, kalau dulu tidak begini, harusnya dulu bikinnya begitu. Dan itu diulang-ulang sementara hari terakhirnya sudah mendekat. Saya percaya setiap kali kita bangun dan Anda dan saya masih terbangun dari tempat tidur, itu adalah anugerah. Namun anugerah tidak hanya untuk dinikmati, namun juga untuk disikapi dengan hormat. Kenapa? Karena hari ini Anda dan saya masih hidup dan sama-sama sedang mendekati hari kematian kita masing-masing. Karena mati bukan perkara tua, bukan perkara sakit, tapi perkara jadwal. Begitu bukan? Sehat, tiba-tiba besok selesai. Ada yang sakit, tapi tidak selesai-selesai. Sampai satu keluarga harus doakan biar cepat selesai. Apapun itu, hidup Anda dan saya sesungguhnya adalah bangunan Allah. Dan di penghujung nanti, akhirnya kita menjadi salah satu dari dua. Menjadi orang bodoh atau menjadi orang bijaksana. Tidak ada orang ditakdirkan menjadi bijaksana. Tidak ada orang ditakdirkan menjadi bodoh. Semuanya berjalan dengan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil dalam perjalanan hidup kita dan akhirnya berujung kepada bijaksana atau berujung kepada menjadi bodoh. Di dalam Matius 7 dan Lukas pasal yang ke-6 di Injil mencatat tentang bodoh dan bijaksana. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan terlebih dahulu tentang orang bodoh supaya terakhir kita belajar seperti orang bijaksana. Karena kalau dari awal kita belajar yang bijaksana, nanti terakhir belajar yang bodoh, Anda pulang ingat yang bodoh dan bodohlah kita semua, ya. Matius 7 ayat 26 sampai 27. Demikian tertulis firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang bodoh dikatakan modelnya adalah mereka yang berseru kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka di Matius 7 dikatakan yang modelnya begini, berseru tetapi tidak melakukan apa. Boleh di next ya. Saya berharap bukan kita orangnya. Karena sekali lagi, bodoh bukan bawaan lahir. Tapi sikap dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Dan modelnya, Yesus bilang adalah, ini tampilan luarnya, casingnya berseru kepada Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Percaya bahwa kita menyembah Tuhan penjawab doa. Nah, Anda mulai mikir nih. Percaya? Kalau Anda menyembah Tuhan penjawab doa, nggak yakin. Anda percaya doa Anda dijawab? Oh amin, makin keras. Anda percaya doa Anda sudah dijawab? Amin. Tahu masalahnya di mana? Masalahnya adalah kita kadang nggak suka dengan jawabannya. Pasti dijawab. Masalahnya suka nggak dengan jawabannya. Nah, orang bodoh itu berserunya berulang-ulang. Bukan karena dia pendoa, bukan karena suka berdoa, tetapi karena nggak cocok dengan jawabannya. Makanya ulang-ulang berseru, ulang-ulang berdoa, ulang-ulang meminta, ulang-ulang. Bahkan menggunakan istilah yang lebih karismatis, klaim janji Tuhan. Dengar ini, Tuhan tidak pernah berurusan dengan asuransi. Anda boleh jadi agen. Tapi Tuhan kita tidak Tuhan yang pelupa. Yang sering lupa kita.
Anda nggak perlu klaim dia nggak ada urusan dengan unit link dan lain sebagainya. Cashless dan lainnya. Ya. Dia Tuhan yang mengingat apa yang dia janji. Yang sering kali menjadikan kita ini bodoh adalah ulang-ulang kita berseru, sementara dia sudah menjawab, tetapi kita nggak suka jawabannya. Bahkan akhirnya kita menjadi orang yang membawa Tuhan kepada hidup kita, bukan jadi orang yang membawa hidup kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di dalam interaktif Bible Study ada yang bertanya kepada saya sambil prihatin, di mana 1 tahun 8 bulan sekarang kalau nggak keliru hitung ya. Kan barang ini sudah dari Maret 2020 tanggal 15 tuh. Saya ingat Maret 2020 tanggal 15 itu adalah khotbah normal saya terakhir. 2016 hari Senin tanggal 16 Maret 2020 hari itu mendadak semua gereja telepon, bukan untuk nambahin jadwal tapi untuk cancelin semua jadwal. Dan bulan April, bulan Mei, kalau Anda yang menyimak sosial media, terjadilah beberapa pertikaian. Bukan tentang kondisi ini, tetapi justru tentang masalah pengajaran. Macam-macam, ya. Dari yang tengking ini, tengking itulah, dari yang begini, dari yang begitulah, dari segala macam, ya. Dan pertanyaan di Bible Study itu, dia bilang, saya prihatin. Karena justru di masa 1 tahun 7 bulan lebih ini, justru lebih banyak para hamba Tuhan ribut soal pengajaran. Dia tanya pendapat saya. Saya bilang saya nggak punya pendapat untuk orang yang bertengkar. Tapi memang aneh, Alkitabnya satu, Yesusnya sama, ribut. Rupanya akar masalahnya ada pada, saya pakai sedikit bahasa akademis. Rupanya akar masalahnya ada pada induktif atau deduktif. Ya. Jadi di dalam pola Anda dan saya baca Alkitab, itu ketika kita baca, masuk, ngedalemin, ketika Anda berhadapan dengan Alkitab tertulis, itu nanti metodenya ada 2 itu. Anda deduktif atau induktif. Saya sederhanakan. Deduktif itu ketika kamu buka Alkitab, kamu cari ayat yang dukung kamu. Jadi pola deduktif itu begini. Kamu bawa Tuhan dalam hidupmu. Itu deduktif. Kelihatannya rohani ya. Ini ngaco nih sebetulnya. Kalau induktif, ketika kamu buka Alkitab kamu bawa hidupmu kepada firman. Nangkep gak nih gue ngomong? Ya, ini jam-jam rawan Anda nih. Antara lu kekenyangan sarapan ya kan, antara lu los belum sarapan mau tunggu makan siang. Ya, saya paling enggak otak diisi dulu. Ya, ini ngeri. Karena nggak semua orang yang ngaku percaya Tuhan, itu ngikutin Tuhan. Karena sebagian lagi, dia suruh Tuhan ngikutin dia. Ini yang dibilang bodoh. Nah yang parahnya, 2 kelompok ini bertemu, ributlah. Ya. Memang seharusnya nggak perlu ribut, karena firman bilang, belalah perkaramu, tapi jangan buka aib orang lain, kan begitu. Oleh karena itu, jangan bawa Tuhan dalam hidup kamu, kamu yang harus masukkan hidupmu ke dalam apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup ini nggak jadi bodohnya berkelanjutan. Bodoh boleh kemarin, jangan ngulang. Kalau bodohnya kuadrat, setan minder lihat kamu. Ya. Yang berikutnya, dikatakan orang bodoh itu mendengar perkataan Tuhan, tapi tidak melakukannya. Dia senang belajar, tapi tidak mempelajari. Dia tahu firman, tapi bukan untuk kebenaran, melainkan untuk pembenaran. Yang model begini, pakai ayat untuk cocok logi. Ambil cocokin, ambil cocokin, ambil cocokin, dan jadilah teologia konstruksi sendiri. Oleh karena itu, kalau dengar lakukan. Yang bikin hidup kita jadi bodoh adalah,
perintah Tuhan kita diskusikan. Perintah Tuhan untuk Anda dan saya lakukan. Hidupmu jadi susah karena terlalu banyak diskusi tentang apa yang Tuhan perintah. Akhirnya, janji yang dia sediakan, kamu nggak pernah nyampe di situ. Ingat, kita bukan umat perasaan, kita umat perjanjian, bos. Jadi nggak bisa kamu bilang, saya rasa sih, saya percaya. Nah, kalau kamu percaya, kamu mesti lakukan. Dan kalau kamu lakukan, kamu terima apa yang Tuhan janji. Itu namanya umat perjanjian. Jangan terlalu banyak tukar pikiran tentang apa yang Tuhan perintah. Nanti lama-lama pikiranmu tertukar. Ya. Diskusinya panjang lebar, padahal tinggal lakukan saja. Dan ini yang bikin hidup berkepanjangan menjadi tua, tapi bodoh. Saudara, menjadi tua saja, fungsi kita sudah berkurang. Ditambah lagi tua plus bodoh, ini ngerepotin orang. Anda dan saya dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Jadi berkat itu tidak melulu tentang memberi. Salah satunya langkah untuk menjadi berkat adalah nggak nyusahin orang. Orang kalau bodoh pasti nyusahin. Anda mau buka usaha, kumpulin orang bodoh, hebat kamu. Dicari karyawan, harus bodoh. Nggak bodoh nggak diterima. Ya. Repot. Kamu suruh apa, dia pikir panjang, dia nggak bikin. Pikir. Kau sudah bikin? Saya lagi pikir, Pak. Ya. Kau pikir terus. Dan akhirnya kau jadi tua. Dan ujungnya kau menyesal. Coba ya dulu. Akhirnya jadi tua tapi nggak tahu firman. Saudara, orang yang menjadi tua nggak tahu firman, pasti ngerepotin anak cucu. Coba dulu saya baca Alkitabnya. Ya dulu, sekarang kan kau udah katarak, mau gimana? Ya masih bisa sebetulnya, karena ada Alkitab suara kan. Yang repot kalau kau budak juga, ini kan repot juga. Ya, sumata susah, telinga susah lagi. Ya, mau mati belum jadwal, ngerepotin. Ya. Orang bodoh, itu Alkitab bilang seperti mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ini model kehidupannya. Mendirikan rumah di atas tanah tanpa, ini ngeri sebetulnya. Di atas tanah tapi tanahnya tanpa dasar. Ya. Saudara coba di next lagi. Gitu. Ya. Mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ya. Itu adalah orang-orang yang sibuk. Dia bangun hidupnya dengan apa yang kelihatan, tapi tanpa nilai yang jelas. Jangan sibuk bangun hidup Anda dengan apa yang kelihatan. Kemarin ada pertanyaan lagi di Bible Study. Pertanyaannya antara pengen tahu campur nyinyir. Ya. Mereka bilang, pastor itu hamba-hamba Tuhan yang tukang nampangin kekayaannya di Instagram kemana ya? Kok kayaknya pada sembunyi? Ada apa pada takut sama akunnya gereja palsu atau gimana? Ya. Atau udah pada kere sekarang? Ya, makanya nggak ada yang dipertontonkan lagi. Ya. Bagaimana sih dengan mereka? Saya bilang saya nggak punya urusan dengan mereka. Tapi sering kali banyak hamba-hamba Tuhan itu karena dia mau lakukan penjangkauan, dia pakai metode segmented. Ini memang seringkali digunakan. Ya. Segmented ketika temporer itu nggak jadi masalah sebetulnya, tapi kalau kebablasan masalah. Dan ini masalahnya bukan esensial. Ya. Saya nggak bisa khotbah dengan pakaian seperti ini di bawah kaki Gunung Lawu di daerah Tawangmangu. Saya lebih baik pakai selop aja dengan kemeja batik tangan pendek. Itu cukup. Ya. Nah, segmented itu kadang begini orang berpikirnya. Saya nggak bisa jangkau si pengusaha ini, kasih tahu dia tentang kebenaran, kalau baju saya nggak sama dia. Ini segmented, sebetulnya nggak ada masalah. Hanya memang dalam perjalanan saya sampai hari ini, ya, dari ada rambut sampai udah nggak ada ini, ya, ini beberapa kenal saya ada rambut dulu. Ya, yang penting pernah punya kan. Ya, ya.
Dalam perjalanan ini saya akhirnya paham bahwa esensinya yang penting ternyata. Karena di dalam hubungan, mau kamu ketemu, apalagi konglomerat yang paling merat, matamu bisa ketukar ngelihatnya. Karena rata-rata yang saya kenal, yang udah senior-senior, jam tangan pun nggak pakai. Ya. Jam tangan nggak pakai, mobile banking aja nggak punya dia. Ada di level-level jadi akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah setiap orang itu dikenal dari karakternya. Karena itu orang bodoh itu sibuk bangun hidup dengan apa yang kelihatan. Parahnya udah bangun sibuk dengan apa yang kelihatan, nilainya nggak jelas lagi. Anda mau nilai yang jelas? Bicara sederhana aja, kita bicara fungsi lah. Itu sekarang kalau bicara nilai yang jelas. Kamu beli mobil, ya fungsi. Kamu beli motor, ya fungsi. Ya. Saya tadi on the way dari Taman Ratu ke sini, ya. Di perempatan Grogol Citraland masuk nih grupnya Moge. Ya. Saya nggak tahu chapter mana, karena saya Moge juga. Cuman ngelihat kelakuan mereka enak juga tadi. Ya. Moge campur-campur lah, inilah, mau orang semua dibikin minggir lah, apalah. Akhirnya nggak tahan juga. Saya hari ini pakai mobil yang mobil patwal. Jadi saya ambil toa di mobil, saya bilang, selamat hari Minggu semuanya, mari gunakan jalan bersama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Nah, mereka mulai cari mana ya kan? Ya, ya. Fungsi, ya mungkin ada yang beli mobil mahal untuk investasi, itu kan fungsi. Tapi kalau buat gaya kan repot. Anda punya mobil 5.000 cc taruh di garasi juga paling hebat bisa pakai jam 2 pagi buat makan bubur ayam di kota. Ya. Mau kemana lu 5.000 cc? Ya, fungsi. Anda mau percantik diri perempuan? Enggak apa-apa. Paling tidak supaya orang lihat muka Anda enak, enggak enak. Enggak apa-apa. Ya. Tapi harus tahu fungsi. Apa sih fungsinya bulu mata? Apa fungsinya alis? Harus tahu fungsi. Kalau nggak tahu fungsi Anda berlebihan, kan otot matamu juga capek. Lu pasangin bulu mata ketebelan. Akhirnya kelopakmu capek. Ya. Sekali kebas rebah. Ya. Jadi ada bulu eyelash anointing nanti ya. 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 Fungsi. Oleh karena itu orang bodoh juga disebutkan mendirikan rumahnya di atas pasir. Tahu, dirikan rumah di atas pasir itu ya, adalah, coba di next lagi, cariin bantu bahannya. Ya. Bangun rumah di atas pasir itu orang yang nipu diri. Pengen kehidupan kelihatan sempurna, tapi tanpa proses. Ya. KKR kesembuhan, yang kemudian tidak disikapi dengan rasa hormat kepada Tuhan setelah kesembuhan itu terjadi. Sakit tulang. Ya. Gimana sih kamu mau minta mujizat tapi makanmu jorok? Hari Senin sate kambing, baru mampir di Pik lagi hari Selasanya, babi samcan. Terus hari Rabu kamu duren. Hari Kamis kamu anfal. Hari Jumat panggil gembala minta didoakan. Hah? Kalau saya jadi gembala, saya akan nanya, kapan? Apanya? Mati lu. Ya. Udah kurang ajar minta mujizat lagi. Ya. Jangan tipu diri sendiri karena memang hidup ini proses. Proses harus dihormati, tapi proses jangan dinikmati. Masa hidup mau proses melulu? Anda kan harusnya sampai pada apa yang Tuhan sediakan, toh. Ya. Hormati proses. Jangan pengen sesuatu, karena sesuatu yang cepat pasti maling. Gak ada yang enggak. Anda cuma mau kumpulin subscriber, cuma mau kumpulin viewers. Ya memang bisa kamu bikin aneh-aneh. Gigit anjing lagi tidur. Ya. Apalagi, ya bisa bikin aneh-aneh. Ngemut knalpot, ya. Ya lu rame jadinya, ya. Cuma kan jadi goblok. Ya.
Tuhan mau berkati Anda, firman bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan metode manusia. Nggak usah ikut-ikutan. Karena sekarang dunia makin gila. Dulu orang kaya disebut orang kaya raya. Kemudian disebut sebagai jutawan. Kemudian disebut miliarder. Kalau sekarang gue nggak mau ikut. Karena disebut crazy rich. Rich tapi crazy. Ngapain? Hah? Lu mau? Hah? Ngapain? Terus mulai beli yang nggak penting. Karena memang nggak punya nilai yang jelas hidupnya. Gak penting-penting dia bikin. Semua akhirnya perputaran lagi, perputaran. Saya punya YouTube channel. Dan viewersnya dikit. Subscribe gak nyampe ribuan. Saya pernah ngobrol ya sama staff saya bilang, ini kenapa ya? Apanya Pak yang kenapa? Kan kita bikin supaya banyak orang tuh dicerdaskan, paham. Judulnya Pak, lebih jorok. Maksudnya, dia bikin berdarah di salib. Berdarah di kayu, kan begitu kan. Bikin aneh-aneh jadi aneh-aneh nanti pesannya. Ya. Tapi dia bilang, itu konsumsinya dunia memang begitu. Ya. Dan orang menjadi bodoh akhirnya, karena sibuk untuk tipu diri sendiri. Sibuk bangun apa yang kelihatan sempurna, tapi dia nggak mau proses. Dan akhirnya cukup diterpa 3 perkara. Nanti kita akan lihat, orang bijaksana dihantam 4. Tapi orang bodoh cukup 3. Hanya hujan, hanya banjir, hanya angin. Ya. Cuman 3 saja. Ya, coba materinya. Hanya sedikit saja hadapi pergumulan. After itu murtad. Murtad. Karena memang nilainya nggak jelas. Mulai nyeleweng. Anda pelayanan juga kalau nggak jelas nilainya nggak bisa. Ya. Bangun pernikahan kalau nilainya nggak jelas juga nggak dapat. Ya. Murtad itu adalah berbalik dari tujuan semula. Itu kurang lebih kesimpulan murtad. Orang bodoh itu sedikit saja hadapi pergumulan. 1 tahun 7 bulan lebih kita hadapi ini situasi. Saya melihat ini baru penampilan awal. Ya. Kelihatan mana lalang, mana gandum. Kelihatan mana yang percaya, mana yang pura-pura percaya. Mana yang ngaku-ngaku percaya. Kelihatan. Ya. Lalu kemudian orang bodoh itu kerusakannya parah. Alkitab bilang rubuh. Hebat kerusakannya. Kenapa? Karena memang tanpa dasar yang benar. Anda nggak bisa bangun apapun dan menjadi kuat. Pertemanan, pernikahan, pelayanan, pekerjaan, nggak akan bertahan untuk jadi kuat. Ketika di bulan Juni masuk 2020, saya bilang, di pengembalaan kami ini waktunya, gereja pecahin celengan. Di bulan Agustus saya putuskan, mobil 1 lewat, nggak bisa ini. Karena jemaat kami itu yang kere lebih banyak daripada yang mapan hidupnya. Dan untuk yang kere-kere ini saya nggak bisa bilang, yang kuat ya. Mereka butuh nasi, bukan butuh motivasi. Ya. Ketika gue mau bilang yang kuat, saya mesti bawa dulu 1 gerobak ke rumah dia. Baru dia kuat. Ini susu buat anakmu, ini pampersnya, ini berasnya. Ya. Dan untuk itu semua saya nggak bisa calling siapa-siapa. Apa yang ada pakai itu sudah. Kita ini hidup jadi nggak maksimal karena kita sibuk dengan apa yang kita nggak punya kan. Tapi ya di depan mata saya, oke, motor masih banyak, mobil masih ada, ini 1 lewat ini. 94, 2021. Dari 94 saya melayani, belum pernah itu kejadian jual-jualan begitu. Baru itu. Itu pun jualnya jual mahal, betul-betul pakai iman. Harganya segini, mau nggak usah. Setiap ada yang tanya, saya tanya, kaum mendang mending atau bukan? Kalau kaum mendang mending, jangan tawar mobil saya. Karena harga mobil saya dengan harga semua ngebangunnya hampir sama itu nilainya. Jadi yang mendang mending, tahu kan kaum mendang mending? Mending ini, itu memang agak miskin, jangan mendingan. Ya, lu nggak tahu nilai. Tahun ini masuk, lewat lagi 1 motornya. Tapi memang ini nilai dasar yang benar. Kalau nggak tahan kita. Kamu melayani, ikut campur. Anda ketika cinta Tuhan mulai mau persembahkan diri buat Tuhan lewat gereja,
mulai lo ikut campur urusan gereja. Mulai ikut campur, mulai ngurus, mulai melayani di sana, yang mungkin Anda di perusahaan, kau punya anak buah bikin kau kopi, tapi kalau saya datang kau tunduk. Setelah, pastor. Dan mungkin di perusahaanmu orang yang tunduk sama kau. Kalau nilaimu dalam pelayanan ini nggak jelas, nggak tahan. Anda akan bilang nggak dihormatin gue di sini. Apalagi udah kepentok masalah hatinya. Tapi kalau nilainya jelas, semua yang terlibat melayani di sini, yang kita mau senangkan kan hatinya Tuhan kan? Karena yang kita mau senangkan hatinya Tuhan, makanya hati kau udah gak penting, betul gak? Siapa yang hatinya masih merasa penting, masih bodoh memang. Dan orang yang bijaksana, di Matius 7 ayat 24-25 tertulis demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, melakukannya, sama dengan orang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu banjir melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Lukas 6, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Bijaksana itu datang, dari kita datang, mendengarkan, kita melakukan. Dari situlah Anda dan saya jadi bijaksana. Kumpul kita datang, kau dengarkan, pulang kau lakukan. Dan makin minggu, makin berubah hidupmu. Karena memang target hidup kita bukan sorga. Target hidup kekristenan adalah jadi serupa seperti Kristus. Jangan salah paham seperti Israel dibawa keluar dari Mesir. Mereka pikir tujuannya adalah Kanaan. Sementara tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir adalah beribadah kepada Tuhan. Ini udah dua agenda yang berbeda. Ketika agendamu berbeda dengan agenda Tuhan, susah hidupmu. Oleh karena itu datang, dengarkan, lakukan. Lalu kemudian yang bijaksana itu menggali dalam-dalam. Meletakkan dasar di atas batu. Alkitabnya dibaca. Anda jangan cuma terima hari Minggu begini doang. Baca, pelajari. Sekolahmu gak tinggi-tinggi, kau tahu firman, dapat hikmat kau. Orang punya gelar belum tentu punya hikmat. Kau jadi paham. Mana yang paling benar di antara yang terbaik. Kau gak takut lagi dengan yang namanya persimpangan. Karena ketika kau pelajari lebih dalam, pikiran Tuhan akan penuhi pikiranmu. Perasaannya Tuhan akan penuhi perasaanmu. Dan kamu jadi sensitif untuk apa yang Tuhan mau. Harusnya begitu, baca. Makanya jangan kayak tadi, tunggu tua katarak. Kalau udah katarak, dituli lagi. Baru terakhir nanti, kita taruh Alkitabnya di dalam peti, pas dia mau mati. Memang kau pikir baca Alkitab dalam peti mati itu gampang? Hah? Nanti pulang latihan sana. Ya. Pakai huruf braille pun susah itu. Ya. Itu susah. Baca aja sekarang. Biar Anda paham. Hidup ini terlalu banyak kekejutan kalau Anda nggak paham. Saya nggak kaget sekarang dengerin apa itu. Kan ikut-ikutan kuliner kan sebetulnya kan virus ini kan. Jadi banyak varian. Kayak nasi goreng gila. Ya kan? Ya kan? Jadi banyak variannya. Udah kayak kopi. Ya tambah inilah, tambah itulah, varian inilah. Alah apalah varian itu. Ya. Kenapa saya nggak kaget? Memang Alkitab udah bilang dunia ini hancur kok. Tempat Anda dan saya nggak di sini. Tempat kau dan saya di Yerusalem baru, bukan di sini. Ini hancur ini nanti semua. Antikris yang duduki peluit ini nanti semua. Tempatmu terangkat, harusnya begitu. Makanya jangan terlalu betah kau dengan dunia ini. Senang kau lihat apa itu yang di Papua itu pemandangan ini. Jangan sampai saking senangnya kau dengan pemandangan dunia ini tertinggal. Selesai kau. Ya. Apapun yang indah-indah ini sebentar ditinggal semua. Karena itu gali dalam-dalam. Biar paham. Biar setiap apa yang Anda hadapi, Anda bisa bilang saya nggak kaget lagi kok. Firman Tuhan udah tulis kok. Memang begitu. Dan setiap kau hadapi sesuatu, kau nggak akan bilang lagi kok begini Tuhan. Kau akan jadi orang yang bilang, oke, sekarang bagaimana Tuhan? Saya mesti bikin apa? Kanan atau kiri saya mesti ambil.
Sikap apa yang saya mesti buat? Hidup ini nggak terlalu banyak tanda tanya. Kalau Anda ngerti Tuhan punya mau. Hidup ini kebanyakan nanya karena Anda nggak pernah baca Alkitab. Baca, pelajari. Dan Anda akan lihat hidupmu penuh dengan jawaban. Sampai-sampai orang stres lihat muka kau, dia lihat solusi. Loh, harusnya begitu kan? Jangan sampai dia stres lihat muka kau, dia bergantung diri. Itu repot. Ya. Iya, karena bergaul dengan pribadinya Allah. Orang lihat muka kau langsung, aduh saya lihat Bapak nih kayak jadi tenang. Ya. Lihat Ibu punya muka, kayak ada harapan begitu. Ya. Itu nggak datang dari sononya. Itu bukan sekedar ambience aura yang bisa difoto di ITC, bukan. Foto aura cuy, kagak. Itu bukan masalah foto aura. Ya. Itu datang dari urapan yang turun karena keintiman Anda dengan firman. Baca, dalami, belajar. Karena akhirnya akan ada hujan, akan ada air bah, banjir, akan ada angin. Ingat saya bilang tadi? Orang bodoh cukup diterpa 3. Orang bijaksana akan diterpa 4. Tapi endingnya, dia tidak dapat digoyahkan. Dia tidak akan rubuh. Dan saya berdoa, kamu orangnya. Mari bertahan. Karena Allah kita hidup. Tuhan masih ada. Jangan berhenti sampai bertanya. Karena ketika Anda dan saya mengikuti Tuhan, Anda sedang mengikuti jawaban yang Tuhan sediakan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba-Mu bicara dengan kemampuan yang sederhana, namun urapan-Mu memampukan kami boleh tangkap pesan ini secara utuh. Menjadi rema. Allah berperkara secara pribadi utuh dalam kehidupan kami masing-masing. Yang datang dengan hal-hal yang tertutup di depan matanya, saat ini dibukakan. Kami boleh lihat lebih jelas. Mata roh kami dibukakan. Kami boleh dibuat Tuhan ngerti pada siang ini. Sehingga kami boleh bilang, apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Apapun yang melanda kami, jawabannya pasti ada. Dan kami tidak lagi terkejut dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Karena ini bukan tempat kami selama-lamanya. Tempat kami selamanya ada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Tuhan